81 kakak ipar kedua tidak suka bertengkar dengan sekelompok orang. Semua kru sangat senang. Huo Sanxiao mengklarifikasinya sendiri, ini bagus. Aku tidak bekerja dengan sutradara Tao sekali atau dua kali. Bagaimana bisa aku masih meragukannya? Itu benar, kita sudah memantapkan diri bekerja untuk film ini, bagaimana mungkin masih tidak memahami situasinya. Aku menyukai sutradara Lin sebelumnya, tapi sekarang aku pikir dia sedikit licik. Astaga, nona muda Huo juga mengunggah sesuatu di Weibo. Para nona muda kaya lebih banyak yang bermain aplikasi INS, hanya beberapa saja yang bermain Weibo. Unggahan terakhir Huo Qingyuan adalah foto dirinya sendiri setahun yang lalu. Hari ini, untuk pertama kalinya, seorang nona muda yang bahkan lebih terkenal daripada para selebriti mengunggah postingan di Weibo. Huo Qingyuan, siapa yang berani menyebarkan rumor kalau aku tidak memiliki kakak ipar kedua? Apa karena dia bekerja di perusahaan Huo maka dia mengetahui semua hal tentang keluarga Huo? Kakak ipar kedua itu sudah seperti malaikat. Dia tidak suka bertengkar dengan sekelompok orang. Saat ini Weibo begitu panas. Ini jawaban yang mengejutkan. Sutradara Lin ternyata berteman dengan orang yang buruk, memalukan. Aku terima, pria idamanku sungguh telah menikah. Aku masih mau membayangkannya. Atasku, apa yang kamu bayangkan? Kamu membayangkan Tuan Muda Huo menikahimu. Seharusnya kamu sadar diri. Aku pikir Nyonya Muda kedua Huo pasti wanita yang terpandang. Nyonya Muda kedua sungguh baik hati. Dia bahkan mau berinvestasi di film Tao Wei. Sejujurnya, setelah tahu jika Nyonya Muda kedua yang menjadi investornya, aku sedikit penasaran dengan film Bandit Wanita. Nyonya kaya memiliki begitu banyak uang. Saat dia bosan dia akan berinvestasi. Apa kalian pikir dia benar-benar peduli? Setidaknya ini akan menjadi pengalaman terbaiknya. Tidak masalah jika dia melakukan ini. Di sebuah ruangan hotel yang mewah, Lin Chenggong membaca apa yang terjadi di Weibo. Semakin dia membaca ekspresinya menjadi semakin geram. Pemimpin keluarga Huo benar-benar telah menikah. Jadi, Tao Wei memang mendapat investasi dari menantu kedua keluarga Huo. Dia melihat dua pesan yang tadinya ia unggah di akun Weibo-nya. Kini ia merasa jika seseorang telah menyeretnya ke dalam masalah, lalu menamparnya. Tidak ada tempat untuknya bersembunyi. Sial, Tao Wei masih bisa mendapatkan investasi dari menantu kedua keluarga Huo, bahkan dengan reputasinya yang buruk. Sutradara Lin, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anda telah bersumpah kalau keluarga Huo tidak memiliki menantu kedua. Presidir Tang kami bahkan telah menambahkan nilai investasinya. Lin Chenggong menatap pemuda di hadapannya dengan gemetar. Saya juga telah ditipu. Tetapi meskipun Tao Wei mendapatkan investasi dari keluarga Huo, dia sudah tidak pantas berada di industri hiburan ini. Sesaat setelah mengatakan ini, Lin Chenggong menjadi percaya diri lagi. Benar. Apa yang harus ditakutkan? Akulah sutradara yang ternama sekarang. Bukan Tao Wei. Lagi pula, pemeran utama wanita mereka juga masih amatir. Semua pemainnya tidak terlihat menjanjikan, kecuali Zhuang Heng dan beberapa pemain drama lama. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kita? Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik darimu. Yan Jinyi tidak menyangka kedua anak itu begitu cepat bertindak. Dia segera mengirim pesan kepada mereka untuk memuji keduanya. Kediaman Huo. Huo Qingyuan menggoyang-goyangkan ponselnya di depan Huo Zixing. Kakak ipar menyuruhku belajar lebih rajin untuk ujian kali ini. Dia juga memujiku karena aku menjadi lebih pintar. Huo Zixing memutar bola matanya. Kalau Yan Jinyi mengatakannya pada orang lain, mungkin saja orang itu memang pintar. Tapi kalau dia mengatakan Qingyuan pintar, maksudnya adalah dia hanya tidak sebodoh dulu. Apa yang harus dipamerkan? Huo Zixing juga mengeluarkan ponselnya. Yan Jinyi mengatakan aku telah melakukan tugasku dengan baik. Yan Jinyi tidak tahu kalau kedua kakak beradik itu sedang saling memamerkan pesan yang ia kirim untuk mereka di rumah. Saat ini, dia sedang mengambil adegan pertarungan di atas kuda. Jinyi, sulit bagi seorang wanita untuk menunggangi kuda, apalagi bertarung di atas kuda. Ayo kita menggunakan pemain pengganti saja. Yan Jinyi menatap seorang pria yang berpenampilan seperti wanita di dekat Tao Wei, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. 82 aku bisa merasakannya saat ini. Jinyi, kuda ini sangat kuat. Lihatlah lengan dan kaki rampingmu itu, bagaimana jika nanti kamu terluka? Tidak apa-apa, kami akan mengeditnya menjadi wajahmu nanti, itu tidak akan terlihat jelek sama sekali.
Yan Jinyi mengusap punggung kuda itu, lalu berbalik dan duduk di atasnya. Apa aku akan mati hanya karena menunggang kuda? Aku bisa merasakan kecepatannya saat ini. Dia tampak keren saat duduk di atas kuda itu. Tao Wei terpaku. Dia menepuk-nepuk pahanya seraya berpikir. Astaga, kenapa tidak memotretnya juga? Cuaca hari ini sangat mendukung. Cuaca yang mendung disertai gemuruh angin yang berhembus ke atas permukaan langit. Yan Jinyi duduk di atas punggung kuda seraya menggenggam tali kendali erat-erat. Wajah cantiknya menyeringai. Tiba-tiba ia menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Tao Wei. Sutradara Tao, apa masih belum bisa dimulai? Tao Wei begitu terpesona dengan penampilan heroik Yan Jinyi. Mendengar wanita itu mengingatkannya, dia segera berteriak, cepat panggil Kak Hang ke sini, ayo kita mulai syutingnya. Dalam adegan ini, pemerintah sedang mencari biksu Changyang. Diketahui bahwa Changyang telah diculik oleh Lin Chonggui. Mereka pun segera mengirim pasukan untuk melawan Lin Chonggui. Belasan pemain berbaju besi mengarahkan tombaknya mengelilingi Lin Chonggui. Lin Chonggui mengenakan baju tenun, rambutnya digulung ke belakang, dan wajah cantiknya yang mungil kini dipenuhi oleh debu. Dia mengendalikan kudanya dengan satu tangan, sedangkan tangan lainnya ia pergunakan untuk menenteng Changyang. Matanya yang indah menatap kerumunan yang ada di hadapannya dengan tatapan membunuh. Lin Chonggui, serahkan Tuan Chang yang sekarang juga, atau kami akan membunuhmu. Lin Chonggui mendengus dingin seraya meludah. Ludahnya terlihat merah dipenuhi darah. Dia adalah suamiku, tentu saja dia harus bersamaku. Kenapa aku harus menyerahkannya pada kalian? Berani sekali kamu gadis tidak tahu malu. Bagaimana mungkin biksu yang bermartabat menjadi suamimu? Lin Chonggui menyipitkan matanya lalu melemparkan Chang yang ke atas punggung kudanya. Kemudian ia menghunuskan pedang panjangnya dengan satu tangan. Suasana begitu menegangkan. Debu yang berterbangan di langit menutupi penglihatan. Lin Chonggui sudah seperti dewi pembunuh saat ini. Satu tangannya mengendalikan kuda dan tangan lainnya mengayunkan pedang untuk mengancam semua orang. Semua kru yang melihat tercengang. Akting Yan Jinyi sangat keren dalam adegan ini. Mereka seperti melihat pendekar wanita ibu kota yang membunuh orang layaknya dengan begitu bengisnya. Yan Jinyi sangat tersentuh dengan situasi saat ini. Dia teringat masa lalunya sendiri. Hari itu juga sama seperti sekarang, semua orang berteriak dan menjerit. Dia menyaksikan pemerintah membunuh saudaranya satu persatu. Ia juga melihat musuhnya menodongkan pisau ke leher pria berusia 80 tahun itu. Sutradara Tao, sepertinya ada yang salah dengan Yan Jinyi. Coba lihat matanya. Seorang asisten mendekati Tao Wei dan mengungkapkan pendapatnya. Bagus sekali, ya Tuhan, dia seperti yang aku bayangkan selama ini. Sangat gagah dan luar biasa. Di atas kuda, Zhuang Heng juga merasa ada yang sedikit janggal. Sayangku, sayang, bunuh. Saat ini, hanya ada kata itu yang ada dalam benak Yan Jinyi. Auranya tampak penuh permusuhan, tatapan membunuhnya membuat para pemain di sekitar ketakutan. Apakah Yan Jinyi menjadi begitu menakutkan saat mendalami aktingnya? Melihat pedang panjang di tangan Jinyi hendak menusuk salah satu dari mereka, Zhuang Heng pun segera berteriak dengan nyaring, pantat aktor utama terluka. Sayang, ayo kita melanjutkan adegan lainnya. Semua orang di sana terdiam. Yan Jinyi yang hampir gelap mata pun langsung sadar. Zhuang Heng, ada apa denganmu? Tahan sakitnya sebentar. 83 usia rata-rata 3 tahun. Zhuang Heng menggertakkan giginya. Dia berusaha bersikap tenang walau dari ekspresi wajahnya dapat terlihat bahwa ia sedang menahan rasa sakit, karena sayangku menyuruhku menahannya, jadi aku akan menahannya. Yan Jinyi tiba-tiba merasa jika adegan ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Hentikan syutingnya. Zhuang Heng berkata dia akan mentraktir kita semua makan. Zhuang Heng yang sedang berbaring di atas punggung kuda langsung menatap Yan Jinyi memelas. Kapan dia mengatakannya? Di tempat istirahat, beberapa pegawai magang tengah membicarakan rumor yang ada di Weibo lagi saat ini. Astaga, baru saja diklarifikasi. Kenapa sekarang ada rumor tentang kita lagi? Saat ini Tao Wei sudah seperti burung yang ketakutan, ia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Si Asteris Lan, dia bilang aku menipu Nyonya Muda Huo dan Zhuang Heng. Apa Lin Chenggong sangat ingin menghancurkanku? Meskipun tidak ada nama Lin Chenggong di dalam daftar pencarian panas saat ini, tapi semua orang bisa menebak bahwa Lin Chenggong yang begitu membenci Tao Wei, adalah dalang di balik munculnya rumor ini. Topik yang ada dalam daftar pencarian panas tidak lebih mengenai sejarah hitam masa lalu Tao Wei.
Hal itu bertujuan untuk membuat banyak netizen terprovokasi dan berselisih sehingga Nyonya Muda Huo akan menarik investasinya. Dampak lain yang diharapkan tentunya agar Zhuang Heng segera memutuskan kontraknya. Sebagai pemeran utama wanita yang kurang populer, Yan Jingyi hanya menghela nafas panjang. Pantas saja netizen yang lebih pintar mengklaim bahwa usia rata-rata warga Weibo adalah 3 tahun. Besok akan ada acara kecil bagi kelompok industri hiburan. Semua kru kita ada dalam daftar undangan. Kita juga pasti akan bertemu dengan kru film, Penguasa Pulau, di sana. Meskipun selama ini film, Bandit Wanita, selalu dihina, dicurangi, dan dibenci, bahkan ada beberapa orang yang memboikot agar tidak tayang. Tapi, Bandit Wanita, tetap adalah yang utama. Setelah semua ini, tidak sedikit kru yang mulai berpikiran buruk. Datang ke acara itu adalah ide yang buruk. Aku tidak akan nyaman di sana. Siapa yang mau pergi, kita pasti akan dirugikan. Tao Wei yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya pun menendang kursi yang ada di depannya. Jika bisa, dia sudah pasti akan pergi ke rumah Lin Chenggong dan memukulinya. Pergi saja, kenapa tidak? Yan Jingyi tiba-tiba bersuara. Jingyi, meskipun acara ini kecil, tapi akan ada banyak media di sana. Akan ada beberapa selebriti dan sutradara baru yang akan datang. Dengan reputasi kita saat ini, sutradara tahu takut. Kalau acara sekecil ini saja sudah takut, lalu bagaimana kamu bisa mengalahkan film Penguasa Pulau? Semua terkejut mendengar itu. Jika mereka tidak ingin berjuang untuk film ini, lalu kenapa masih berharap untuk bisa mengalahkan film Penguasa Pulau? Mimpi saja sana. Selain itu, saat ini banyak orang yang berpikir jika Tao Wei telah mencuri ide Lin Chenggong, meskipun Tao Wei lah yang mempublikasikan filmnya terlebih dahulu. Mereka juga mengatakan film, Bandit Wanita, ini tidak ada apa-apanya dibanding film Lin Chenggong. Daripada kita dihina di depan banyak orang secara langsung, lebih baik berhenti saja mengharapkan kesuksesan besar. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Kalau mereka berani menghina, mengapa kita tidak balas hinaan mereka? Kalian pergi saja dan nikmati. Jika ada yang berani menghina kalian, suruh Zhuang Heng menggigit mereka. Jingyi tetap agresif seperti biasa. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Film Senjing. Acara ini juga dikenal sebagai acara penggalangan amal. Secara khusus kru film dan artis yang tengah naik daun saat ini diundang untuk menonton tayangan kesejahteraan masyarakat. Selain itu mereka juga diminta memberikan pidatonya mengenai topik terkait di atas panggung. Sebagai publik figur, mereka memang sedikit banyak diharuskan melakukan kegiatan amal. Hal ini dapat mempertahankan reputasi baik dan menarik orang untuk menjadi penggemar. Namun, keadaannya berbeda dengan kru Bandit Wanita. Yakin Tao Wei akan beramal? Ya Tuhan, memangnya dia bisa beramal? Menantu kedua keluarga Huo meminta Anda untuk mengembalikan investasinya. Investasi ini tidak menguntungkan. Kamu pasti akan mati. Kak Heng, aku mohon. Jika kamu ingin menjadi biksu, bukankah kita bisa melakukan penggalangan dana dan membuat filmmu sendiri? Yan Jingyi baru saja bekerja sama dengan Tao Wei. Aku khawatir karirnya nanti akan hancur. 84 kakimu memiliki begitu banyak rambut. Acara amal diselenggarakan di pusat pameran dan konvensi Senjing. Suasana sudah ramai saat Yan Jingyi dan yang lainnya tiba di sana. Acara kali ini digelar dalam bentuk pesta koktail. Semua orang yang hadir mengenakan pakaian formal dengan warna cerah. Kru film, Penguasa Pulau, tampak mengenakan pakaian yang seragam. Sebaliknya, kru film, Bandit Wanita, mengenakan pakaian yang konyol. Tao Wei mengenakan setelan berwarna putih yang biasa digunakan para orang tua untuk melakukan tai chi. Rambutnya pun tampak licin mengkilat. Di belakangnya, Zhuang Heng si aktor papan atas mengenakan celana pendek dan sandal. Sedangkan Yan Jingyi yang akhir-akhir ini menyukai Chongsam, datang mengenakan Chongsam putih yang membuatnya terlihat lebih formal dari yang lain. Sesaat setelah mereka tiba di sana, hampir semua lensa kamera tidak pernah lepas memotret mereka. Sayang, apa kamu tidak merasa jika aku terlihat terlalu mencolok di sini? Lihatlah orang-orang itu, mereka memakai pakaian era 7 atau 80-an. Yan Jingyi melirik betis Zhuang Heng yang terbuka. Wajahmu cukup mulus, jadi aku tidak menyangka jika kakimu memiliki begitu banyak rambut. Zhuang Heng menundukkan kepalanya. Sayang, apa kamu tidak suka kaki yang memiliki banyak rambut? Jika kamu tidak menyukainya, maka aku bisa mencukurnya. Zhuang Heng memang orang yang santai dimanapun dia berada.
Bahkan panitia wanita yang berada di depan mereka sampai tersedak saat melihat penampilannya. Bagaimana bisa Kak Heng begitu berani? Diam, kamu itu aktor terkenal. Kenapa? Kamu memang tidak tahu malu, tapi aku masih punya malu. Zhuang Heng mengikuti Yan Jingyi. Untuk mengejarmu memang harus tidak punya malu. Kalau tidak begitu, bagaimana aku bisa berhasil? Zhuang Heng memang terkenal santai dan eksentrik di industri hiburan ini. Para reporter yang sudah akrab dengannya sudah tidak terkejut lagi. Tetapi beberapa reporter baru seperti menemukan cara untuk menyusun hubungan benci dan cinta antara Zhuang Heng dengan Yan Jingyi. Kak Heng, kendalikan dirimu saat melihat Liu Ran nanti. Sekarang kita adalah saingan, ucap Tao Wei memperingatkannya saat telah mendekati gedung acara. Zhuang Heng mengernyit bingung, siapa itu Liu Ran? Apa lebih cantik dari wanita kejam kesayanganku ini? Jika Liu Ran dibandingkan dengan Yan Jingyi. Tao Wei melirik Yan Jingyi lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Nah kalau begitu, tidak salah aku menempatkan sayangku ini di dalam otakku. Jadi aku tidak peduli dengan Liu Ran yang tidak jelas itu, oke. Kak Heng, kamu begitu pikun. Kamu yang dulu memberi syarat Liu Ran lah yang harus menjadi pemeran utama, agar kamu menerima tawaran film ini. Mengingat kembali pengusiran yang dilakukan asisten Liu Ran saat itu padanya, Tao Wei merasa marah lagi. Dia belum pernah memohon pada siapapun sebelumnya, jika bukan karena dia. Bukankah ini kakak seniorku? Senior, aku pikir kamu tidak akan datang karena rumor yang tersebar di luar sana. Sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Terdengar suara pria paruh baya. Suara itu milik Lin Chenggong. Ia menyambut Tao Wei dengan segelas anggur. Sikapnya tampak penuh perhatian. Raut wajah Tao Wei langsung berubah kusut saat ia melihat Lin Chenggong. Aku baik ataupun tidak itu bukan urusanmu. Jangan sok peduli. Senior, apa kamu masih menyalahkanku? Apa aku salah karena mengambil tempatmu sebagai sutradara? Ujar Lin Chenggong seraya menghela nafas. Raut wajahnya menunjukkan rasa bersalah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bahkan telah mengambil adegan setengah dari apa yang diminta investor. Jadi kalau ada pihak lain yang menarik investasinya. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Yan Jingyi diam-diam menatap Lin Chenggong dingin. Dari penampilannya, ia terlihat seperti sutradara yang memiliki selera berpakaian yang bagus dan terdidik. Tidak disangka kemampuan aktingnya juga cukup baik. Yan Jingyi begitu ahli dalam membaca pikiran orang. Dan Lin Chenggong ini, dia bukan orang yang baik. Kak Heng, aku tidak menyangka jika kamu bersedia bermain di film senior Tao. Awalnya, aku ingin mengundangmu untuk bermain dalam filmku. Lin Chenggong mengalihkan perhatian pada Zhuang Heng. Aku tidak berencana untuk bergabung dalam filmmu. 85 dari mana datangnya kepercayaan diri wanita ini? Zhuang Heng menjawab dengan ekspresi meremehkan. Senyum Lin Chenggong seketika surut. Ia menatap Zhuang Heng dengan dingin. Kemudian dia segera mengalihkan tatapannya pada Yan Jingyi. Kamu pasti Yan Jingyi, kamu terlihat lebih cantik secara langsung. Aku sudah mendengar sedikit apa yang terjadi antara dirimu dengan Cheng Ruoxue. Jingyi adalah salah satu dari sedikit selebriti yang memiliki kemampuan bela diri. Yan Jingyi tidak langsung menjawab Lin Chenggong. Dia meminum segelas jus terlebih dahulu, lalu perlahan mulai membuka suara dengan ragu. Kamu, apa maksudnya? Lin Chenggong selalu membanggakan dirinya sebagai sutradara terkenal. Ia berkata bahwa tidak ada artis yang tidak mengenalnya di industri hiburan ini. Tindakan Yan Jingyi tersebut pasti disengaja. Dia pasti seperti itu karena disuruh oleh Tao Wei. Aku Lin Chenggong. Yan Jingyi pura-pura terkejut. Oh, Anda adalah sutradara film, penguasa pulau. Jangan khawatir, kami tidak akan mengalah dalam memperjuangkan film kami untuk meraih kesuksesan besar. Ah, dari mana datangnya kepercayaan diri wanita ini? Akankah film yang mendapat investasi dari menantu kedua keluarga Huo itu populer? Dia sangat yakin film Tao Wei pasti akan gagal. Senior, apa masih ada yang kamu butuhkan saat ini? Seperti pemain pendukung atau kru untuk membuat efek khusus. Jangan sungkan mengatakannya padaku, aku akan menemukan cara untuk membantumu. Lin Chenggong, jangan main-main. Di sini tidak ada orang asing. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura. Aku sudah tahu orang seperti apa kamu itu. Tatapan Lin Chenggong menjadi suram. Amarahnya mulai terpancing. Yan Jingyi, artis tidak terkenal ini sudah berani membuat wajahku pucat. Padahal, sekali perintah saja,
tidak akan ada yang mau bekerja dengan wanita ini kecuali Tao Wei. Ah, tapi wanita ini tampak sangat cantik. Yan Jinyi dapat melihat ketamakan yang ada di mata Lin Chenggong. Dia melangkah maju dengan memegang segelas anggur, kemudian menumpahkannya di pakaian mahal Lin Chenggong. Astaga, seru Yan Jinyi seraya menatap marah pada Zhuang Heng. Zhuang Heng, apa yang kamu lakukan padaku? Zhuang Heng mengerjap dan menatap Yan Jinyi polos. Aku. Kamu lihat, pakaian sutradara Lin jadi kotor karenamu. Lin Chenggong menatap jasnya dengan sedih. Ingin sekali rasanya mencekik Yan Jinyi sampai mati di sini. Dia ada di dekatnya, jadi tahu Zhuang Heng tidak mendorong Yan Jinyi. Jadi, Yan Jinyi memang menumpahkan anggur itu padanya dengan sengaja. Apa wanita ini cari mati? Keributan di sini menarik perhatian banyak orang. Para kru dari kedua film itu pun juga mulai berkumpul. Zhuang Heng, cepat minta maaf pada sutradara Lin. Dia pantas mendapatkannya, kan? Apa yang kamu katakan? Orang ini adalah sutradara terkenal. Seberapa terkenal? Apa lebih terkenal daripada aku? Raut wajah Yan Jinyi berubah suram. Si Asteris L, seharusnya aku tidak menyeret Zhuang Heng dalam permainan ini. Apa suasana hati idiot ini juga sedang buruk? Awalnya ini adalah perselisihan antara Lin Cheng dan Tao Wei. Tetapi berkumpulnya kru dari kedua pihak membuat keributan semakin besar. Oh, bukankah ini sutradara Tao dan Kak Heng? Kak Heng, aku bersyukur kamu telah menerima tawaran sutradara Tao lebih dulu, jadi aku bisa memiliki kesempatan untuk bermain di film sutradara Lin. Yang berbicara saat ini adalah aktor utama pria dari film, Penguasa Pulau, yaitu Zhang Yilei yang juga merupakan saingan Zhuang Heng. Dia bahkan terlihat lebih mirip gigolo daripada Zhuang Heng. Mendengarnya, Zhuang Heng hanya mendengus dan melirik dengan jijik. Aktor populer sepertiku tidak pernah ingin bekerja sama dengannya. Jangan bandingkan aku denganmu. Memangnya kita satu level. Apa kamu juga aktor populer? Zhang Yilei tidak dapat menahan kemarahannya. Bagaimana bisa idola dan para penggemarnya memiliki sifat yang sama? Yan Jinyi, bukan. Dilihat dari berita tentangmu, kamu memang sangat cocok berperan sebagai bandit wanita. Peran ini tidak membutuhkan bakat apapun. Kamu hanya perlu memukul orang. Zhang Yilei beralih pada Yan Jinyi karena ia tahu dirinya tidak mampu membalas cemoohan Zhuang Heng. Baiklah, Zhang Yilei, kamu sudah menabuh genderang perang padaku. Aku tidak akan bertanggung jawab tentang apa yang akan terjadi padamu nanti. Selanjutnya bab 86 berebut tempat dengan seorang gadis kecil.